lebih ramah untuk wanita. Karena kalau lebih ramah untuk kerja wanita. Kalau yang PLTU itu lebih berat, kayak resikonya tinggi untuk kecelakaan kerja. Iya, jadi kalau yang PLTS itu seperti ini dia ya, untuk gabung di PLTS bisa untuk gabung ikut pelatihannya, karena di PLTS ini adalah memang berpeluang besar ketika Baik, Sobat Nakar, kembali di acara podcast Vokasi Kompeten bareng saya Rivi di sini, dan tentunya bakal menggali potensi bakat dari talenta-talenta muda kita atau para alumni juga, bahkan peserta pelatihan yang sedang berlatih di WP Lombok Timur. Nah, kali ini saya berbincang-bincang dengan salah seorang peserta yang memang kejuruan ini bisa dikatakan kejuruan yang memang penuh tantangan. Listrik, ada kaitannya dengan listrik, bahkan tenaganya mungkin tenaga Superman, bukan ya, tenaga surya kali. Baik, ini dia seorang peserta pelatihan kejuruan tenaga surya. Bisa kita kenalan yuk? Silakan. Halo, saya Nidia Ramalia. Biasanya dipanggil Nidia sih. Nidia? Iya. Nidia aja ya? Dari Sumbawa? Dari Sumbawa. Wah, jauh dari Sumbawa, nyebrang pulau dikit lah, paling sejam lewat kapal gitu ya. Iya. Ini dia. Seputar pelatihannya dulu bisa dijelasin seperti apa pelatihan yang ada di BPP Lombok Timur ini dia. Terkait dengan PLTS. PLTS. Iya. PLTS itu pelatihan tentang pembangkit listrik yang dimana itu udah ramah lingkungan. Jadi kita sudah tidak ada kayak emisi karbon, kayak di PLTU kan kita masih mengeluarkan emisi karbon. Nah, kalau ini udah nggak, dan memanfaatkan alternatif yang sangat murah, gratis, malahan seperti sinar matahari gitu. Oke, itu ngambil kejuruan ini memang sudah betul dipikir matang atau bagaimana? Atau pernah menjadi pengalaman pekerjaan atau pernah menjadi seorang yang memang bekerja di listriknya itu kaitannya dengan itu? Kalau pekerjaan saya belum pernah ya kalau di PLTS, tapi kalau di PLTU udah pernah. Pernah bekerja di PLT itu sebagai magang. Tapi sedikit tidak tahu lah tentang. Memang udah saya persiapkan untuk ikut PLTS ini dari sekitar setengah tahun yang lalu sih. Di? Waktu lulus kan sempat cari-cari referensi juga, dan setengah tahun yang lalu ada info rekomendasi dari teman lulusan sini, katanya bagus gitu. Di PLTU magang di situ. Iya. Berapa lama magang? Magangnya 6 bulan. 6 bulan magang, tapi ada sedikit pengalaman ilmu lah tentang bagaimana artinya mengelola ataupun mempelajari tentang mengaplikasikan tentang teknik tenaga surya ini. Iya. Nah, kalau di tenaga surya, buat kamu kenapa memilih harus tenaga surya, tidak tenaga nuklir atau tenaga apa gitu, bisa dijelasin tenaga surya? Pertama sih karena lebih ramah untuk wanita. Karena cewek kalau lagi ya? Lebih ramah untuk kerja wanita. Kalau yang PLTU itu lebih berat, kayak resikonya tinggi untuk kecelakaan kerja. Kalau yang PLTS itu kita lebih santai juga, kalau udah terpasang rangkaiannya kita udah lebih santai pekerjaannya. Nah, di selama pelatihan ini seperti apa yang dipelajari? Ada kesan tersendiri mungkin setelah mendapatkan ilmu yang dipelajari oleh para instruktur, seperti apa gitu, bisa dijelasin? Pelatihannya seru, dan saya pengen tahu lebih jauh lagi tentang PLTS. Itu 2 bulan atau bagaimana pelatihannya? Pelatihannya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan tidak cukup sebenarnya untuk itu kan? Sebenarnya tidak cukup, kita butuh lebih lagi. Makanya ini kita lebih ke kejar-kejaran sih belajarnya. Oh iya. Udah ada beberapa sih, kayak kita belajar K3, belajar juga tentang safety-nya gitu ya? Iya, safety-nya, belajar rangkaian listrik sederhana, karena kan saya dari basicnya teknik mesin. Nah, terus tiba-tiba belajar ke listrik. Tahu PLTS dari mana infonya? Dari lulusan di sini ada teman saya, banyak juga lulusan teknik mesin ngambil PLTS ini, dan katanya gitu. Bagus nih, ikut gitu. Oh gitu, untuk dikembangin. Alhamdulillah kan di sini fasilitasnya gratis semua gitu kan? Iya. Dapat sertifikat juga gratis. BNSP juga. BNSP. Nah itu kalau bayar kan nggak main-main, nanggung kan? Nah di sini kan digratisin. Iya, jadi buat kalian nih yang kepengen seperti Nidia ya, untuk gabung di PLTS bisa untuk gabung ikut pelatihannya, karena di PLTS ini adalah memang
berpeluang besar ketika nanti kamu bisa juga berwirausaha, tidak saja bekerja di suatu perusahaan, bisa berwirausaha mandiri, tentunya merangkai sebuah lampu juga bisa dijual kan, seperti itu dari pasang di masyarakat. Nah, harapan ke depan mungkin seperti apa nih dia? Saya lulus dari sini pengennya sih ikut on the job training dulu, karena kan saya masih baru dunia ini, dunia PLTS ini di bidang ini. Jadi saya pengen menggali lebih lagi dengan on the job training atau magang perusahaan yang mungkin ternama gitu di Jakarta katanya sih. Nah, artinya tidak saja mentok ikut pelatihan saja, tapi ingin dikembangkan potensi itu, kemudian nanti dari on the job training, pengalaman di perusahaan itu diterapkan gitu. Iya, apalagi kan sekarang ini kan masih baru-barunya kan PLTS ini di Jakarta, banyak pemasangan juga di rumah-rumah. Nah, mungkin ada ajakan kepada semua teman-teman yang ada di rumah nih supaya ikut tertarik gabung, karena tidak saja cowok seperti yang saya katakan tadi, tidak saja cowok, ada cewek juga bisa ikut pelatihan. Jadi kadang-kadang wah cowok aja nih kayaknya harus pelatihan di situ, jadi cewek juga ada nih, buktinya ada nih dia, bisa diajak teman-teman kita di rumah. Untuk teman-teman semuanya nih yang di rumah mau lulusan SMK, SMA, kamu jurusan lain dari sastra, ekonomi, boleh ikut. Teman-teman saya banyak yang dari jurusan lain, ada yang dari sastra bahasa Indonesia. Terus kenalan juga yang kemarin datang sebagai kuliah tamu atau bisa dibilang pembicaranya itu dari Vena Energi itu dari sarjana ekonomi. Iya, artinya kemauan dulu ya. Iya, adanya kemauan dan pokoknya mau aja dulu, niat aja dulu. Oke, itu yang penting. Pertama ada kemauan dan kamu tidak hanya sekedar ya, kadang-kadang kan orang ya udah pokoknya ngisi kekosongan kan gitu banyak. Tapi bagaimana menggali sebuah potensi yang kamu miliki, skill itu untuk dikembangin ke depan, jadi pasca pelatihan untuk bisa diterapkan, bahkan berwirausaha mandiri seperti apa yang saya katakan tadi, tidak saja bekerja di sebuah hotel maupun kerja di perusahaan listrik atau apa tadi, bisa di usaha mandiri seperti itu. Seperti ini dia ini, jadi ceritanya yang menggali potensi-potensi itu melalui on the job training. Mungkin nanti setelah pasca pelatihan dia sudah bisa mumpuni, dia menjadi seorang, bisa dikatakan ya seorang wanita yang bisa tangguh, karena sekarang udah penyetaraan gender semuanya sekarang ini. Baik, terima kasih sementara atas waktunya. Terima kasih Nidia udah mengisi di acara podcast Vokasi Kompeten. Saya Rivi dan Nidia pamit dan salam kompeten.